Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat karib rahimakumullah. Nalar manusia yang paling sederhana kan pernah mengingkari bahwa kehadiran agama di muka bumi ini ialah membawa pesan-pesan khusus. Dalam tradisi Islam diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW datang kepada kaumnya dengan klaim sebagai penyampai risalah. Dia yang sendiri adalah seorang Rasul, seorang yang menjadi agen penyampai risalah atau pesan-pesan universal Islam yang akan dijadikan sebagai way of life atau pedoman dalam kehidupan manusia. Banyak dari dalil tekstual Islam, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, yang menghimbau manusia secara umum sebagai objek sapaan pesan-pesan yang dibawa baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hampir semua ulama Islam berpendapat bahwa tak ada pesan Tuhan yang bersifat sia-sia dan tanpa kandungan masalah di dalamnya. Hadirin pemirsa kami, puasa di bulan Ramadan adalah salah satu risalah yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibadah puasa adalah ibadah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Saum dalam surat Maryam ayat 26 secara linguistik bermakna menahan diri dan diam. Artinya adalah kita selama 1 hari penuh, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dituntut untuk selalu menahan hawa nafsu kita. Dituntut untuk menjaga lisan kita agar terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dituntut untuk menjaga perilaku kita dari hal-hal yang selalu membatalkan puasa. Dalam kalender Islam sendiri, yaitu Hijriah, bulan Ramadan adalah bulan yang menempati posisi ke-9. Dalam keyakinan umat Islam, bulan ini diyakini sebagai periode suci yang penuh dengan keberkahan dan anugerah. Tujuan melaksanakan puasa Ramadan ialah takwa. Apa itu takwa? Yaitu menjalankan segala yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebut ada beberapa kriteria takwa. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, merasa takut kepada Allah yang agung. Ini yang dinamakan pasrah diri. Yang kedua, Sayyidina Ali radhiyallahu menyebut kriteria takwa adalah al-amalu bit-tanzil, beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah menjadi pedoman bagi kehidupan kita di dunia. Al-Quran adalah risalah yang diturunkan dan diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, ar-ridha bil qalil, merasa cukup ridha atas pemberian Allah Subhanahu wa taala sekalipun itu sedikit. Pasrah diri, ikhlas menerima segala takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat karib rahimakumullah, disinilah kemudian kita bisa tangkap bahwa shaum syahri sabri, puasa Ramadan adalah puasa kesabaran. Karena wasabru diyaun, kesabaran itu adalah cahaya. Kenapa cahaya? Karena innallaha ma'as sabirin,
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Beberapa tahapan dalam melatih kesabaran di bulan Ramadan yang sering kita lakukan. Dimulai sejak waktu sahur. Pada saat kita enak tidur, kita dituntut untuk menyiapkan sahur. Kita dituntut untuk bangun dan bersahur. Kenapa? Karena di situ adalah keberkahan. Adanya keberkahan pada saat kita melakukan sahur. Yang kedua kemudian, menahan lapar dan haus, serta hal yang membatalkan puasa sehari penuh. Dalam konsep penciptaan Tuhan terhadap manusia, ada 3 struktur dalam diri kita. Yang pertama akal, kemudian yang kedua adalah nafsu, yang ketiga adalah hati. Di bulan Ramadan, akal difungsikan sebagai pengendali nafsu, agar senantiasa kita tergerak di jalur yang benar, agar kita mendapatkan keberkahan dan keutamaan di bulan Ramadan. Kemudian nafsu adalah keinginan kita untuk melaksanakan hal-hal yang berbau kenikmatan, yang justru itu akan melahirkan sesuatu yang membatalkan puasa. Maka kemudian hatilah yang berbicara, agar senantiasa jalur tengah antara akal dan nafsu ini menjadi pengendali keduanya. Kemudian yang ketiga, kenikmatan berbuka puasa. Pada saat berbuka puasa adalah satu kenikmatan yang pasti dirasakan oleh kaum muslimin yang melaksanakan puasa Ramadan. Sangat nikmat, apapun lauk pauknya, apapun makanannya. Karena ada keutamaan selama 1 hari penuh kita melaksanakan puasa. Makanya pada saat melaksanakan buka puasa, ada rasa kepuasan, ada rasa kenikmatan yang dapat kita rasakan ketika nasi, makanan itu masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian pada saat menjelang malam, kita bersama-sama melaksanakan sholat tarawih, kemudian melakukan tadarrus membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadirin sahabat karib rahimakumullah. Kenapa puasa Ramadan untuk melatih kesabaran? Karena di balik kesabaran tersebut ada keutamaan Ramadan yang hanya akan didapat oleh insan yang sabar. Beberapa keutamaan Ramadan dapat kita ketahui. Yang pertama adalah pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quranul Karim, risalah sebagai petunjuk kebenaran bagi umat manusia. Di bulan Ramadan juga ada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan dari 1000 bulan, yang didambakan oleh setiap kaum muslimin agar pada saat malam Lailatul Qadar mereka mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Kemudian juga di bulan Ramadan dinamakan juga sebagai bulan pengampunan dosa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin, hadirat, sahabat karib rahimakumullah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi risalah bagi kita semua. Ramadan dilaksanakan setiap tahun sekali. Dan mudah-mudahan keberkahan Ramadan, keutamaan Ramadan senantiasa kita dapatkan. Dan mudah-mudahan Ramadan menjadikan kita insan yang lebih baik dari sebelumnya. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.